Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dina Pratama Putri akan membahas tentang neurologi bahasa. Apa yang dimaksud dengan neurologi bahasa? Neurologi bahasa adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak. Berarti di sini ada hubungan antara bahasa dan saraf otak kita. Nah, ada lagi neurolinguistik atau neurologi bahasa adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Berarti di sini ada peran-peranan biologis dalam pemerolehan bahasa itu sendiri. Nah, itu pusatnya berada pada otak. Selanjutnya, apa hubungan neurologi dan bahasa? Menurut Chair dalam Arifuddin 2010 mengemukakan bahwa dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf, pengendali pikiran, dan mekanisme organ tubuh manusia, termasuk mekanisme yang mengatur pemrosesan bahasa. Oleh karena itu, perkembangan bahasa manusia berkaitan erat dengan perkembangan otak. Di sini ada aspek-aspek neurologi bahasa, yaitu struktur, fungsi, dan perkembangan otak. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur otak manusia. Sebenarnya struktur otak manusia ini banyak sel-sel dan struktur-struktur kecilnya, tapi di sini kita akan membahas secara sederhana. Maka di sini otak dibagi menjadi 3 struktur, yaitu otak besar, cerebellum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Nah, selanjutnya ada fungsi otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar, yakni pada hemisfer kiri. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ada hemisfer kiri dan ada hemisfer kanan. Nah, hemisfer kanan berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan ideasi bukan bahasa, dan hemisfer kiri untuk bahasa. Biasanya dalam kasus yang terjadi sehari-hari, hilangnya kemampuan berbahasa lebih sering disebabkan oleh kerusakan belahan kiri otak daripada belahan kanan otak. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Tak ada prosadi, tak ada lagu kalimat, tanpa adanya emosi, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Nah, jadi di sini keduanya memiliki peran masing-masing. Tapi untuk berbahasa itu lebih menonjol fungsinya di hemisfer kiri, karena yang hemisfer kiri ini berfungsi untuk seperti kegiatan membaca, menulis, mengira, sains, teknologi, berbahasa, berpikir analitis, dan rasional. Tapi hemisfer kanan lebih ke kebolehan konstruksi, proses kegiatan gestalt, pengenalan muka dan garis-garis gambar yang rumit, musik dan lagu, idiom bahasa otomatis. Jadi yang hemisfer kanan ini lebih ke ekspresi. Tapi tetap saja sih, kalau misalnya kita berbahasa, kita bicara nih tapi nggak ada ekspresi, biasanya kan selalu manusia itu berekspresi. Kalau dia lagi ngomongnya marah-marah, pasti ada ekspresi marahnya kan. Nah, jadi keduanya ini tetap berperan dalam proses berbahasa. Hanya saja hemisfer kiri yang lebih dominan untuk kemampuan berbahasa. Nah, selanjutnya perkembangan otak dalam berbahasa. Praktisi neuroscience terapan Anne Gracia mengatakan konsep neuroliterasi adalah target kemampuan berbahasa berdasarkan asosiasi fungsi struktur otak sebagai upaya pencapaian kecerdasan berbahasa. Menurut Anne, neuroliterasi berkembang pada kemampuan ekspresi bayi dalam menyampaikan bunyi-bunyi hingga membentuk suku kata menjadi kata dan selanjutnya menjadi kalimat. Pendekatan neuroliterasi penting untuk perkembangan kecerdasan anak karena area struktur otak jadi berfungsi secara berkesinambungan. Bentuk stimulasi yang
identifikasi nama-nama benda, nama orang. Nah, jadi perkembangan otak dalam berbahasa ini sebenarnya dari kita kecil, dari kita masih bayi dulu diajarkan berbahasa. Seperti kita waktu masih bayi dulu sering diajarin mama, papa. Walaupun sederhana, tapi itulah tahap awal kita mulai mengenal bahasa. Jadi yang berperan sebagai bahasa pertama itu adalah ibu. Karena itu bahasa ibu itu adalah bahasa pertama. Karena memang yang kita tahu pasti dari yang diajarkan oleh ibu. Misalnya kalau kita tinggal di lingkungan daerah Sumatera Selatan ini, khususnya yang di Palembang, pasti waktu kecil diajarkan bahasa Palembang. Nah, itulah bahasa pertama kita. Nah, selanjutnya pada studi biologi dan kelima dalam Promkim 1999 yang menunjukkan bahwa anak tunarungu yang tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua tunarungu dapat menguasai bahasa isyarat. Nah, di sini terlihat bahwa peranan orang tua dalam pemerolehan bahasa anak itu sangat terlihat dampaknya. Nah, mungkin saja ketika orang tuanya tunarungu dan si anak juga tunarungu, kemudian dari kecil ia sudah dibiasakan menggunakan bahasa isyarat. Jadi mungkin saja ketika sudah mulai beranjak dewasa, dia mulai besar, dia jadi aktif dalam berbahasa isyarat tersebut, karena memang itu bahasa pertamanya yang diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian menurut Lunstein 1981 dalam Lazuardi 1991, perkembangan bahasa dapat dibagi dalam 3 tahap. Nah, yang pertama tahap pralinguistik. Usia 0-3 bulan. Bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorokan. 3-12 bulan. Bunyinya ke depan dan banyak memakai bibir dan langit. Misalnya ma, da, di. Nah, ini anak-anak bayi yang baru mulai belajar ngomong. Jadi dari kecil itu memang sudah bisa diajarkan berbahasa. Nah, tapi belum sebaik perolehan bahasa ketika anak itu sudah mulai mengerti. Kalau usia 0-3 bulan atau 3-12 bulan ini kan anak-anak itu masih dalam tahap meniru. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tuanya dia ikuti, dan lama-kelamaan dia mulai banyak kosakata, tapi untuk artinya sendiri dia belum tentu tahu. Misalnya kalau dia sebutkan oleh orang tuanya yang misalnya ini buku, nah dia akan tahu ini buku, ini pena, kayak gitu. Tapi untuk fungsi buku itu atau untuk apa pena itu dia mungkin belum tahu. Nah, selanjutnya ada tahap protolinguistik. 12 bulan sampai 2 tahun, anak sudah dapat mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai dapat berbicara beberapa patah kata. Kosakatanya dapat mencapai 200-300 buah. Nah, semakin anak itu besar, kosakatanya sudah semakin banyak. Yang tadinya mungkin ngomongnya masih belum jelas, ketika usianya sudah 2 tahun, kalau anaknya itu normal, mungkin dia sudah bisa berbicara, sudah bisa mengikuti bahasa yang ada di lingkungannya sehari-hari. Jadi ya dia sudah bisa kalau diajak bicara, diajak ngobrol. Tapi ya tentu belum sebagus bahasa-bahasa ketika dia dewasa, belum bisa sebanyak orang dewasa untuk kosakatanya. Nah, ketiga tahap linguistik, 2-6 tahun atau lebih. Anak mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya dapat mencapai 3.000 buah. Nah, di usia 2-6 tahun, anak itu kan ada yang udah nanti masuk sekolah TK atau dia udah mau masuk SD. Nah, di situ kosakatanya mulai banyak. Nah, dia mulai diajarkan misalnya kalau ini buku, fungsinya untuk menulis. Jadi dia itu sudah tahu. Nah, mulai kelihatan kemampuannya dalam berbahasa. Nah, kesimpulannya,
Dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa bahasa dan otak mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Otak tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Bahasa merupakan ekspresi yang menyatakan pikiran manusia. Tanpa bahasa, tidak mungkin kita dapat menyampaikan pikiran dan dipahami oleh orang lain. Dan jika tanpa otak, mustahil kita bisa berbahasa. Baiklah teman-teman, hari itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.